Halo Bapak Ibu teman-teman, Anda sudah dijelaskan tentang bisnis eduseller. Nah, tentunya Anda dipromosikan, ayo ikut pertemuannya bagus dan lain sebagainya. Nah, izinkan saya menjelaskan sedikit ya tentang pentingnya kenapa teman-teman harus hadir di pertemuan. Ya, karena kami semua adalah produk-produk dari pertemuan. Nah, sebelum datang ke pertemuan, satu hal yang paling penting yang perlu teman-teman pikirkan, renungkan baik-baik. Sebetulnya dalam waktu 6 sampai 12 bulan ke depan, apa yang Anda impikan? Pikirkan baik-baik. Apa yang Anda impikan? Lunasi utang? Beli HP atau laptop mungkin? Beli kendaraan baru? Atau apapun lah. Ya. Nah, pikirkan dulu nih baik-baik. Karena ini yang jadi tujuan utama Anda. Ya. Kita tidak akan melangkah kalau kita tidak punya tujuan. Betul ya? Anda pesan ojol, kalau Anda tidak menentukan tujuannya mau kemana, tidak diisi ya, abang ojolnya nggak akan pernah datang. Ya, ojol itu hanya kendaraan untuk mencapai tujuan Anda. Nah, bisnis ini juga hanya kendaraan untuk mencapai impian Anda. Jadi yang paling penting sekarang adalah teman-teman coba renungkan baik-baik. Pikirkan baik-baik apa impian Anda. Ya, impian itu harus tercapai. Kalau nggak tercapai, mending mati aja lah, itu impian. Ya, kalau belum sampai level itu ya masih hanya sekedar keinginan. Ya, nah pikirkan baik-baik apa impian Anda. Kalau nggak tercapai, resikonya apa? Anda malu, nggak lunas-lunas atau apa? Pikirkan baik-baik resikonya. Nah, kemudian kalau sampai tercapai, Anda bisa mewujudkannya. Rasanya gimana sih? Happy banget, seneng banget, bangga banget, bisa jadi bukti, ya, bisa membahagiakan keluarga, orang tua, pasangan, anak-anak. Nah, ini Anda pikirkan baik-baik. Anda bayangkan, gunakan imajinasi Anda. Kalau nggak tercapai, bagaimana menderitanya? Kalau tercapai, gimana bahagianya? Nah, ini yang Anda perlu pikirkan. Nah, kalau ini sudah ketemu, pertanyaannya berikutnya. Anda sudah punya kendaraannya belum untuk mewujudkan itu? Belum sih. Nah, kalau belum, kenapa nggak nyoba usaha ini? Ya. Tapi kan saya belum yakin, saya kan masih baru dan lain sebagainya. Alasan-alasan klasik yang muncul. Betul. Dulu kami juga punya alasan yang sama. Makanya kami dulu dipaksa datang ke pertemuan. Nah, di pertemuan kami baru kebuka matanya. Baru bisa melihat, oh, ternyata bisnis ini betul-betul bisa dijadikan kendaraan untuk mewujudkan impian kita. Nah, di pertemuan nanti teman-teman bisa melihat bukti pelaku, bukan pengamat ya, pelaku. Latar belakang macam-macam. Ada yang mulai dari anak SMA, SMK, mahasiswa, kemudian ada ibu rumah tangga, ada karyawan, profesional, ada pensiunan, berbagai macam latar belakang ada semua di pertemuan. Dan mereka semua pelaku usaha ini. Nah, yang jadi masalah, pelakunya itu banyak, latar belakangnya itu macam-macam. Dan kan nggak mungkin mereka kami ajak datang ketemu dengan Anda gitu loh. Ya, jadi ya sudah kita yang menghadirkan diri ke pertemuan. Anda lihat buktinya. Bukan pengamat ya, mereka pelaku. Mereka jalanin prosesnya. Ya. Nah, nanti Anda juga melihat apa yang bisa didapatkan dari usaha ini. Bisa lihat bukti, oh ini yang dapat trip dalam negeri, oh ini yang dapat trip luar negeri, oh ini yang udah dapat mobil, oh ini udah passive income, oh ini udah peringkat bintang 8, silver line, gold line, dan seterusnya. Anda akan lihat semua di pertemuan nanti. Ya, jadi yuk melihat dari perspektif yang benar, dari kacamata yang benar, bahwa bisnis ini betul-betul memang bisa dikerjakan secara profesional, hasilnya juga akan signifikan kalau kita ngerjainnya benar. Ya, nah, jadi banyak hal yang akan Anda dapatkan di pertemuan. Kami percaya setiap orang ada raksasa
tidur dalam dirinya. Dan itu belum bangun. Sama seperti Anda. Belum bangun. Kenapa? Ya karena belum ketemu ujungnya, belum ketemu kendaraannya, belum tersentuh hatinya. Ya. Tapi kalau Anda sudah datang ke pertemuan, Anda sudah hadir, Anda ngelihat, oh kalau yang seperti itu bisa, saya juga bisa. Mungkin dari sharing pembicara, Anda jadi teringat dengan keluarga Anda, orang tua Anda yang sudah membesarkan Anda, yang selama ini kita hanya semaunya saja. Nah, Anda jadi ingat, oh iya, mumpung orang tua masih ada, kenapa saya nggak berjuang? Supaya bisa membuat mereka minimal bangga lah dengan achievement, dengan prestasi kita di bisnis ini. Ya, kapan terakhir kali Anda melihat membawa orang tua Anda di acara di mana Anda dihargai di panggung? Mungkin zaman sekolah, waktu SD atau SMP. Ya, mentok wisuda, habis itu nggak pernah lagi kan, karena nggak akan ada event itu. Di tempat kerja itu nggak ada orang dihargai di panggung terus bawa orang tuanya, nggak pernah terjadi. Tapi di bisnis ini ada. Ya, seorang anak berprestasi, dia membawa orang tuanya datang ke seminar dan orang tuanya menangis, memeluk di panggung dan mereka bilang, Bapak Ibu bangga sama kamu nak. Wih, itu mahal banget harganya Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi kalau Anda ngelihat acara itu, kebayang nggak? Kalau suatu saat Anda yang ada di posisi dia, ya, di mana orang tua Anda berkata itu kepada Anda, oh itu luar biasa. Ya, jadi intinya, ayo datang ke pertemuan. Banyak sekali manfaat yang akan Anda dapatkan. Ingat hukum kapasitas. Ya, Anda punya kapasitas hanya segelas air mineral 220 mili. Tapi Tuhan mau mencurahkan berkatnya 19 liter 1 galon. Ya, dituangkan di situ. Berapa yang Anda bisa tampung? Ya hanya 220 mili. Sisanya kemana? Luber semua. Kenapa? Karena kapasitas Anda tidak dinaikkan, tidak di-upgrade. Nah, kalau ingin punya penghasilan lebih, tentunya wadahnya harus diperbesar. Otaknya harus di-upgrade. Nah, itu Anda bisa dapatkan nanti di pertemuan semuanya. Ya, nah, mungkin Anda terus bilang begini, tapi Pak, pas ada acara. Nah, pertanyaannya acara apa? Penting nggak? Kalau ada keluarga meninggal, oke, silahkan hadir di situ. Atau istri Anda melahirkan pas hari Minggu jam 1, ya sudah, urusi istri Anda dulu. Tapi kalau acaranya hanya sekedar healing-healing Pak sama temen, atau tetangga nikah. Nah kalau tetangga nikah, Anda nggak datang nih loh, suruh lembur sama bosnya. Tetangganya nikah, berani nggak Anda bilang, bos tetangga saya nikah. Ya sudah sana nikahan sama tetanggamu sana, udah hadir aja. Besok nggak usah masuk lagi. Kalau Anda digituin sama bos Anda pilih mana? Ya, pilih hadir di nikahnya tetangga atau bos. Ya, tentunya pilih bos karena ini berkaitan dengan sumber penghasilan. Ya. Jadi kembali lagi skala prioritas teman-teman. Ya. Ujungnya apa? Begin with the end in mind. Ujungnya apa? Kalau Anda memilih jalan-jalan, healing, nikah tetangga, dolan sama teman, lihat ujungnya apa. Setahun ke depan, dengan pilihan ini, impian Anda bisa tercapai enggak? Atau Anda datang ke seminar, kerjain setahun impian Anda bisa tercapai. Pilih mana? Ya, pilih yang konsumtif atau yang produktif. Ingat, waktu jalan terus. Ya, orang bijak akan memilih yang produktif. Ya. Tunda kesenangan untuk sesaat. Toh healingnya masih bisa besok atau minggu depannya. Ya, kalau nggak penting-penting amat, batalin aja. Ngapain malah buang-buang duit yang tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, kemudian pasti juga ada yang bertanya gini, Pak, tapi kan bayar. Nah, betul. Nah, investasi teman-teman, ya, investasi leher ke atas. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Mohon maaf, hewan hanya berpikir bagaimana caranya mengisi perut. Nggak pernah berpikir cara yang lebih kreatif untuk mengisi perut. Anda lihat cicak dari lahir sampai mati caranya cari mangsa ya gitu-gitu aja. Nggak terpikir cara yang lebih kreatif. Nah, kita ini manusia loh, punya akal budi. Ini juga harus dikasih makan.
Bukan cuma mikirin perut. Ya, kalau cuma berpikir cari duit untuk mikirin perut, ya nanti nasibnya ya sampai akhir hayat segitu-gitu aja gitu loh. Ya. Karena isi otak nanti akan mempengaruhi action Anda. Anda lihat contoh, maaf kata, kalau di Semarang dulu ada koran Meteor, koran yang isinya kakek-kakek memperkosa sapi tetangga, ya. Nah, si Bunga selingkuh dengan si Kumbang, nah segitu-gitulah. Nah, yang baca tabloid seperti itu maaf banget, ya. Orang-orang dengan level bawah, ya, kuli bangunan, ya kuli panggul di pasar, bapak becak. Ya Anda lihat kualitas hidup mereka seperti apa gitu loh. Karena apa? Yang diisikan ke dalam pikirannya ya hal-hal seperti itu. Toksik kan? Tapi Anda lihat pengusaha, manajer, direktur, ya CEO yang sukses, bacaannya apa? Buku-buku pembandiri, buku-buku bisnis, tabloidnya juga kontan ya, tabloid-tabloid yang memang memperkaya isi otaknya. Ya, karena pada dasarnya ini juga harus diisi. Kalau ini diisi, kita punya ide, kita punya kreativitas lebih, kita punya skill juga bertambah sehingga actionnya juga akan berubah. Action menentukan hasil ujung-ujungnya, nasib Anda akan berubah, impian Anda bisa tercapai. Ya, jadi investasi sedikit, nggak nyampe 100.000 kan? Pak, 100.000 kan gede. Kalau hari ini Anda bilang 100.000 gede, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, Anda juga akan bilang 100.000 itu besar. Ya. Nah, kalau Anda kehilangan 100.000, apa ya Anda lapor polisi gitu loh? Enggak kan? Ya. Enggak cucuk gitu loh sama waktunya. Nah, ini 100.000 dapat visi. Awaken the giant within gitu loh. Nah, raksasa tidur dalam diri Anda akan bangun, akan bangkit, Anda dapat magic moment-nya sehingga Anda memutuskan, oke, saya akan berjuang untuk keluarga, untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Itu loh yang dicari, ya. Dan itu harus ditemukan di pertemuan. Ya, nggak ada orang yang lagi ngeden di WC sambil baca buku terus oke, saya akan berjuang, nggak ada cerita seperti itu, ya. Anda di bidang spiritual agama Anda gitu loh. Kalau Anda saya yang Kristiani ya, ikut retreat kemudian healing kan untuk pribadi kan. Nah, Anda kena tuh. Akhirnya Anda memutuskan, oke, saya akan bertobat, saya akan merubah hidup. Itu butuh wadah, ya, butuh dikondisikan, ya, di retreat. Mungkin untuk teman-teman yang muslim waktu Anda ibadah naik gaji atau pas pengajian akbar, tablik akbar dan lain-lain. Tapi intinya butuh event tertentu untuk itu, ya, untuk membuat Anda mau switch, berubah diri dari yang tidak baik menjadi baik, dari kebiasaan lama yang kontraproduktif menjadi kebiasaan baru yang produktif. Ya, jadi pastikan Anda hadir di pertemuan. Kami memberikan jaminan Bapak Ibu teman-teman. Kalau Anda hadir jelek, diganti 5 kali lipat. Ya. Kalau saya pribadi saya berani kasih taruhan. Nih motor. Kalau dijual ya beberapa juta masih lah. Anda datang ke pertemuan berdua, tiket nggak nyampe 150.000 juga gak nyampe, berdua soalnya ya. Nah datang, kalau jelek ya, nggak dapat manfaat apa-apa, ini motor bawa. Sak BPKB-nya kasih. Ya. Kenapa saya berani yakin seperti itu? Karena kami yakin pertemuan akan merubah hidup banyak orang. Kalau pertemuannya jelek, tidak ada manfaatnya, ini logikanya. Masa iya sih belasan tahun diadakan terus-menerus? Di bukan belasan lagi, di puluhan kota di seluruh Indonesia. Diadakan terus-menerus event seperti itu. Kalau pertemuannya jelek, kalau pertemuannya sesat, tidak membawa manfaat, ngapain juga kami promosi ngotot-ngotot ke Anda. Ya, mendingan di rumah tidur siang, minggu-minggu kok. Ya, tapi karena ini sangat bermanfaat, sudah merubah hidup kami ingin Anda juga berubah lebih baik hidupnya. Ya, makanya yuk teman-teman bareng-bareng hadir di pertemuan.
Sampai jumpa di pertemuan. Ya, Anda nggak usah mikirin join dulu atau apa dulu. Nggak usah. Datang dulu di pertemuan. Kalau pertemuannya sudah diikuti sampai selesai, Anda memutuskan, Pak, saya nggak mau join. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kami akan cari yang lain. Tapi barangkali dari pertemuan itu Anda ketemu magic moment-nya, Anda ketemu jalannya, Anda ketemu kendaraannya untuk mencapai impian Anda dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Mungkin ini jalan Tuhan yang ditunjukkan untuk Anda. Sampai jumpa di pertemuan.